Halo, Tuan Prithvi. Kau bilang kau tidak mengenalnya, tapi dia sangat mengenalmu. Ada apa sebenarnya ini? Aku tidak mengatakan kalau Prithvi mengenal aku. Apa? Prithvi melakukan itu hanya karena aku mengancam dirinya. Aku memberitahunya dengan jelas kalau jika aku tidak bisa memilikinya, aku juga tidak akan membiarkan orang lain memilikinya. Bahkan kau pun tidak, Prita. Aku bahkan sudah memberitahunya bahwa aku tidak akan membaginya dengan wanita lain. Dan jika itu terjadi, aku akan membunuh Prita. Itu sebabnya Prithvi merampas pisau itu dariku dan aku terluka dalam proses perkelahian itu. Kenapa kau bicara omong kosong? Dengar Tapsi, jangan takut pada siapapun. Dia tidak bisa menyakitimu. Kami semua ada di sini. Jangan takut padanya. Katakan yang sebenarnya pada semua orang. Ceritakan segalanya. Beritahu mereka bahwa video itu asli. Beritahu mereka, kau bersamanya. Kau mengatakan padaku, kau ingin membantuku kan? Untuk mengungkapkan siapa pria ini sebenarnya. Kenapa kau seperti ini? Katakan yang sebenarnya. Kalau tidak, masa depan Prita akan hancur. Tolong Tapsi. Jadi kau menunjukkan kepada mereka video Prithvi dan aku? Ya. Kau sangat terlihat jelas di layar. Karen tidak ingin mengungkapkan identitasmu di sini, tapi dia sudah meminta izinmu untuk hal yang sama. Akan kukatakan yang sebenarnya. Aku jatuh cinta pada Prithvi selama masa kuliah. Tapi itu hanya cinta sepihak. Aku tergila-gila padanya. Bohong. Kau berbohong. Tapsi, bukankah kau memberitahuku kalau kau bersama dengan Prithvi saat kau kuliah dan kau mencampakkannya? Itu adalah kebenarannya. Beritahu semua orang. Tapsi, kenapa kau berbohong? Kenapa kau membela Prithvi? Ceritakan semuanya. Bukankah kau memberitahuku kalau dia mempunyai seorang pacar dan kau memanggilnya penyihir, benar? Iya, tapi dia tidak punya pacar. Aku tidak tahu kenapa aku mengatakan semua itu padamu. Aku hanya membayangkan sesuatu. Apa? Sebenarnya aku telah mencintai Prithvi sejak kami masih kuliah. Dia menolakku selama masa kuliah. Lalu suatu hari aku melihatnya. Dia berada di sebuah restoran. Saat itulah cintaku berkobar kembali. Saat aku mencoba mendekatinya, dia melangkah mundur dengan jelas memberitahuku kalau dia akan menikah dengan seorang wanita yang baik dan naif. Dia bilang kalau dia ingin menjalani kehidupan yang bahagia dan sederhana. Dia tidak tertarik pada gadis sepertiku. Omong kosong, Tapsi. Kau berbohong padaku. Tapi aku sangat tergila-gila pada Prithvi. Dan aku tidak mau mengalah. Tapsi, hentikan. Sampai kapan kau akan berbohong? Katakan saja yang sebenarnya. Kenapa kau berbohong pada mereka? Anakku Karan, tunggu sebentar. Biarkan gadis itu mengatakan apapun yang dia mau. Oh ya Tuhan. Semua orang akan percaya pada Tapsi sekarang. Hanya aku yang tahu kalau dia berbohong. Tidak ada yang seperti yang kau pikirkan. Dan aku mengenal Prithvi sama seperti aku mengenalmu, Prita. Faktanya, hubungan yang dipertahankan denganku adalah hubungan pertemanan. Prithvi sangat langka dan dia pria yang baik. Aku tidak melakukan kejahatan dengan jatuh cinta padanya. Kenapa kau berbohong seperti ini, Tapsi? Kenapa kau melakukan ini? Katakan yang sebenarnya. Kenapa kau melindunginya dengan berbohong pada mereka? Hentikan. Kau sudah cukup bicaranya, Karan. Kau juga telah melakukan semua yang kau bisa untuk memfitnah Prithvi. Dan sekarang, kau mencoba mencegah gadis ini mengatakan yang sebenarnya. Biarkan dia bicara. Lalu aku pergi ke pesta ulang tahun Bibi Karina. Aku sudah berusaha untuk meyakinkan Prithvi, tapi dia tidak mengindahkan aku sama sekali. Kalian semua pasti melihat video itu. Akulah yang mencoba mendekati Prithvi, tapi dia tidak tertarik. Prithvi adalah pria yang hebat. Dia hanya memperhatikan Prita saja. Aku hanya mencoba berusaha untuk menjebaknya. Terima kasih. Terima kasih banyak, Tapsi. Kalian dengar itu. Kebenarannya telah terbuka dan semuanya jelas sekarang. Aku sudah mencoba memberitahu kalian semua bahwa aku digambarkan dalam sudut pandang yang buruk. Dan pria ini mencoba untuk merusak citraku. Tidak ada hal lainnya. Tidak, ini juga bukan salah Karan. Sama seperti aku yang mencoba membuatmu jatuh cinta padaku, aku juga menceritakan kisah palsu pada Karan. Aku melakukannya untuk mendapatkan simpatinya. Aku terus berbohong pada Karan, agar aku bisa meminta bantuannya untuk menjadikanmu milikku. Pertunangan ini tidak akan pernah terjadi kalau Karan berhasil memfitnah reputasimu. Pernikahannya akan dibatalkan. Dan kemudian kau akan kembali padaku. Itu sebabnya aku selalu merahasiakannya dari Karan. Karan hanya ingin membantuku dan Prita, itu saja. Tapsi, aku sangat menghargai ini. Terima kasih banyak karena berani mengungkapkan kebenaran di depan semua orang. Kalau tidak, aku akan
Oh iya, hari ini aku ingin menjelaskan satu hal kepadamu di depan semua orang. Aku tidak mencintaimu. Pernikahanku sudah ditetapkan dengan Prita. Kami sudah bertunangan, lalu kami akan segera menikah. Lupakan apapun yang terjadi. Tinggalkanlah tempat ini. Aku mohon, tolonglah pergi jauh dari hidupku. Tapsi, kau mau kemana? Dengarkan aku, apa itu tadi? Kau berjanji padaku kau akan mengatakan yang sebenarnya. Lalu apa itu? Kenapa kau mengarang cerita? Beritahu aku. Maafkan aku, Karan. Tapi aku tidak punya pilihan lain, Karan. Kau tidak punya pilihan? Apa maksudmu? Dengar, Tapsi. Katakan dengan jujur. Kenapa kau berbohong di depan semua orang? Apa seseorang mengancammu? Apa ada yang memaksamu berbohong? Kenapa kau tidak mengatakan yang sebenarnya? Dengar, beritahu aku apapun itu. Aku bisa membantumu. Kau harus percaya padaku. Karan, maafkan aku. Aku tidak bisa memberitahumu lebih dari ini. Maafkan aku. Tunggu, Tapsi. Kau kembali, Karan. Apa kau puas sekarang? Atau masih ada yang perlu dikatakan? Apakah kau masih ingin pernikahan ini dibatalkan? Aku mengamati bahwa setiap kali ada acara keluarga, kau selalu berusaha merendahkan Prithvi. Dan hari ini, bahkan Rishabh dan keluargamu mendukungmu. Lalu apa pendapat kalian terhadap Prithvi? Tidak. Mereka tidak menentangnya. Itu bukan salah Karan. Dia hanya menjadi teman yang baik. Ya, Prita benar. Karan dan Prita adalah teman baik. Itu sebabnya dia sangat peduli padanya. Kau ingat saat Prita terjebak dalam api saat upacara Roka, dialah orang pertama yang mencoba menyelamatkannya tanpa mempedulikan nyawanya sendiri. Begitu dalamnya persahabatan mereka berdua. Dan kau mendengar apa yang dikatakan Tapsi. Tapsi bilang dia juga berbohong kepada Karan. Karan hanya berusaha untuk melindungi temannya dan tidak ada yang lain. Sedangkan Rishabh ikut campur karena menurutnya Karan melakukan hal yang benar. Hanya itu alasannya. Sudah, lupakan yang terjadi. Kami tidak punya niat buruk pada siapapun. Tapi izinkan aku memberitahumu bahwa Rishabh dan Karan bukanlah orang luar. Mereka bagian dari keluarga kami. Keluarga kami akan bergabung dengan keluargamu, membentuk hubungan yang baru. Jadi tolong anggap saja ini sebagai kesalahan yang dibuat oleh keluarga kami. Itu adalah kesalahpahaman dan kami minta maaf. Aku mengerti apa yang kau katakan. Aku tahu bahwa niat mereka mulia. Tapi jika seorang menuduh Prithvi melakukan sesuatu, aku pasti akan mendukungnya. Dan Prithvi dikepung dari segala penjuru. Itu sebabnya aku merasa khawatir. Kita semua adalah keluarga sekarang. Dan jika kita satu keluarga, maka tidak saling membenci. Aku tidak punya keluhan apapun dengan Rishabh. Tapi ada banyak kepahitan di sini antara Karan dan Prithvi, dan aku ingin keduanya mereka saling berpelukan, melupakan segala permusuhan. Itu juga yang ada di pikiranku. Ibu. Sejujurnya akan sangat bagus kalau mereka bisa mengatasi rasa benci mereka terhadap satu sama lain. Karan, Prithvi, berpelukan dan akhiri masalah ini untuk selamanya. Karan, ayolah. Aku rasa Karan pasti tidak suka. Bu,
Aku akan menyegarkan diri dan kembali. Permisi. Sayang. Luar biasa. Kau telah menyelamatkanku. Aku pikir kita akan terbongkar hari ini. Aku berada dalam masalah besar. Tapi kau melakukan sesuatu yang luar biasa. Karena Tapsi telah bertekad untuk mengungkap segalanya tentangku hari ini juga. Tapi kau melakukan keajaiban. Bagaimana kau bisa melakukannya? Sudah cukup, kau bisa memujiku nanti. Pertama-tama beri aku alamat Tapsi sekarang. Untuk apa alamat Tapsi? Jangan tanya, lakukan saja apa yang kukatakan. Kita hampir hancur karena ulahmu. Kau benar, aku telah membuat kesalahan. Aku benar-benar minta maaf. Itu tidak akan terjadi lagi. Dan kau bisa menghukumku nanti. Aku janji, sayang. Oke? Aku akan mengirim alamat Tapsi sekarang juga. Sudah. Sekarang dengar, pergi dan selesaikan upacara tunanganmu. Aku akan menangani tugas penting lainnya. Aku hanya ingin kau tunangan dengan Prita. Terima kasih. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Kau mau apa? Karan Lutra. Oh, benar kan Karan Lutra? Pria yang berdiri di depanku sepertinya dikalahkan. Aku tidak pernah kalah, oke? Aku hanya harus mundur karena kebodohan orang lain. Aku tidak ingin mendengar omong kosong ini. Kalau kau menginginkan Karan Lutra, batalkan pertunangan ini. Kau mengerti? Aku akan membatalkannya. Tapi jika Prithvi terbukti bersalah... Dia bersalah. Sudah jelas kalau dia bersalah. Aku akan mengatakannya tidak hanya sekali, tapi ribuan kali. Tapi dia cukup licik untuk menemukan cara melarikan diri. Dia sudah jelas melakukan sesuatu. Kenapa kau tidak percaya padaku? Apa kau tidak pernah percaya padaku? Hah? Aku percaya padamu. Aku sangat percaya padamu. Tapi harus ada alasan untuk mencurigai Prithvi. Aku perlu mencari kesalahannya. Tapi sepertinya dia baik. Ya, kau benar. Akulah orang bodoh yang terlibat dalam kekacauan. Seharusnya aku tidak ikut campur. Aku sangat marah. Tahukah kau apa masalahmu? Kau percaya kebohongan Prithvi dan kau mengira aku berbohong. Itulah masalahnya. Prita, aku sudah memberitahumu berkali-kali bahwa pertunangan ini salah. Putuskan. Lupakan benar atau salah. Katakan sesuatu. Apa kau tidak bisa menikahi seorang pria yang sudah kau cintai? Cinta itu terjadi setelah pernikahan. Prita, kenapa kau tidak pernah mengerti? Pertunangan ini adalah sebuah jurang maut. Kalau kau terus melakukannya, kau akan sengsara. Karan, kau tenang saja. Kau berpikirlah dengan tenang. Tidak ada yang salah. Tentu saja. Kau benar. Aku salah. Aku mengutuk hari di mana aku menjadi temanmu. Dan aku pikir kau penting. Kau adalah bagian dari keluarga. Dan sebenarnya, aku telah membodohi diriku sendiri. Kau tidak tahu betapa tergantungnya aku memikirkan masa depanmu, Prita. Sampai kapanpun. Baiklah. Sekarang kau tenang dulu. Apakah kau sangat menyesal menjadi temanku? Jika tidak, kau tersenyumlah untukku. Kau sudah meminta terlalu banyak hari ini, Prita. Tidak bisakah aku meminta sesuatu sebagai teman? Tidak. Apa? Prita, aku sudah stres. Jangan membuatku makin kesal. Kau bisa bertunangan kalau kau mau. Tapi kau harus ingat, aku tidak mau pertunangan ini. Kita lihat betapa pentingnya pendapatku bagimu dan betapa pentingnya aku bagimu. Oh, Karan. Prita. Semua orang menunggumu untuk memulai ritual. Ayo. सवाल अधूरे जवाब अधूरे वो ख्वाब भी अधूरा रह गया. Karan, kau harus ikut dengan kami. Aku tidak akan memulai ritualnya tanpamu. Ayo, Sekarang, silakan pengantin pria memasangkan cincin. Iya.
Terima kasih. तन्हाई हाथों में ले वक्त खड़ा है, ये दिल भी सीने में बेहोश पड़ा है। आजा के मौसम सारे हमको सताते हैं, बेजान है हम हारे और ये रुलाते हैं, हर पल अंधेरा रह गया। नीला नीला बस दिल का जख्म वो रह गया, जरा जरा कर सारा हौसला बह गया, थोड़ा थोड़ा कर यादें सारी खो रही, ओ, टूटा सा पल एक हाथ में रह गया, हम हैं अधूरे लम्हे अधूरे, सवाल अधूरे जवाब अधूरे, वो ख्वाब भी Tunggu dan lihat saja. Lihat aku akan memeluk calon istriku dengan erat dan berdansa dengannya. Kalian berdua akan marah, tapi kalian tidak akan bisa berbuat apa-apa. Aku akan memaksa kalian untuk melihatnya tanpa daya. Aku Prithvi Malhotra. Terima kasih kepada semua tamu yang telah bergabung dengan kami pada kesempatan yang menggembirakan ini. Semua ritual telah dilakukan sesuai istiadat. Hanya satu hal yang kurang. Dan itu adalah romansa. Dan kalian tahu, acara ini tidak akan lengkap tanpa adanya romansa. Tidak lengkap. Jadi hari ini, aku ingin melakukan tarian romantis dengan tunanganku. Bibisarlah, boleh aku berdansa dengan Prita? Prithvi, kau tidak perlu minta izin dariku, tapi kau harus ingat, kau perlu minta izin dari wanita yang kau ajak berdansa. Tentu saja Bibisarlah. Hei Prita, maukah kau berdansa denganku? Prithvi, aku cukup lelah. Aku rasa tidak harus sekarang. Aku minta maaf. Prita, boleh aku katakan sesuatu? Aku merasa cukup terganggu karena aksi menjijikan yang dilakukan Karan hari ini. Karena aku tidak ingin memiliki kenangan pahit di hari istimewa kita. Aku ingin pergi setelah menciptakan beberapa kenangan indah bersamamu agar kenangan itu tetap bersama kita untuk selamanya. Jadi tolonglah. Oke, baiklah. Mari. Kita menari. Kau itu manis sekali. Terima kasih banyak. Samir, kau seorang DJ yang hebat. Terakhir kali kau mainkan lagu yang bagus. Jadi hari ini, kau harus putar lagu yang paling romantis di daftar putarmu. Samir, kenapa musiknya berhenti? Karena sekringnya meledak, sistemnya mati. Sekring meledak? Kenapa kau melakukannya? Biasanya aku yang melakukan hal seperti itu. Aku juga lakukan itu. Aku melakukannya kalau diperlukan.
Kau tidak perlu khawatir. Akan aku hadapi. Ini ibumu. Dia sangat ingin bicara denganmu. Bicaralah. Iya, Nona Sherlyn. Aku siap. Menunggu perintahmu. Aku hanya perlu waktu sedetik untuk menghabisinya. Haruskah aku habisi? Tidak, tidak. Jangan bunuh ibuku, jangan. Jangan. Kalau kau membuka mulutmu atau mengucapkan sepatah kata pun yang menentang Prithvi atau aku, kau akan kehilangan ibumu selamanya. Dan kaulah yang bertanggung jawab atas kematian ibumu dan bukan aku. Aku tahu. Kau menyayangi ibumu lebih dari dirimu. Dan ibumu sekarang ada dalam genggamanku. Ingat itu. Tuan, tunggu sebentar Tuan. Tolong beri aku tanda tanganmu. Tolong. Di sebelah sini. Aku mohon, ayolah. Bahkan aku telah menjadi penggemarmu. Maksudku, pertunjukan yang luar biasa. Kau mencoba yang terbaik untuk membatalkan pertunanganku. Namun sayangnya, kau tidak berhasil. Jadi, bagaimana perasaanmu? Beritahu aku. Aku akan memberitahumu. Kau pasti akan merasa kecewa dan aku yakin kau juga akan marah besar. Kau seorang pembohong. Kau menghancurkan kehidupan gadis-gadis itu karena kau tidak punya pekerjaan lain. Tapi aku tidak punya waktu untuk omong kosong ini. Apalagi untuk pecundang sepertimu. Kau mengerti? Tunggu dulu, tunggu sebentar. Ini tidak benar. Aku merasa buruk saat melihatmu sedih. Aku sudah bilang padamu, jangan jadi penghalang dalam perjalananku. Atau menciptakan masalah bagiku. Karena kau tidak akan pernah berhasil. Karena kau itu bodoh, Karan. Dan kau tahu apa yang terjadi? Kau terus-menerus menyalahkan aku berulang-ulang kali. Tapi sayangnya, kau kalah dan aku yang menang. Apa yang telah terjadi? Kenapa kau diam saja? Tadi kau mengatakan banyak hal di dalam. Dan kau juga memukulku. Desum, desum. Aku benar-benar takut. Kenapa kau membuatku takut? Kau ketakutan? Tidak perlu kulakukan. Kau sudah takut. Kau melakukan ini hanya untuk menyembunyikan ketakutanmu. Kau itu terlalu banyak bicara. Satu hal lagi, Prithvi Malhotra. Kau baru saja bertunangan dengan Prita. Kau belum menikah dengannya. Pertunangan bukan masalah besar. Itu bisa diputus kapanpun. Oh, aku tidak ingin menyentuhmu, Prithvi. Tapi dengarkan aku baik-baik, Prithvi Malhotra. Aku belum dikalahkan. Dan aku belum terkalahkan. Sebaliknya pertarungan sesungguhnya baru dimulai sekarang. Bahkan aku tidak butuh bantuan Tapsi. Aku tidak butuh bantuan siapapun. Pertarungan ini antara kau dan aku. 1 lawan 1. Dan ini harus kau pahami, Prithvi Malhotra. Menjauhlah dari Prita. Kalau kau melibatkan Prita dalam semua ini, aku akan memberimu pelajaran yang tidak akan pernah kau lupakan. Dengar. Sekarang dengarkan aku. Berhentilah untuk mencampuri hidupku dan berkonsentrasilah pada karirmu sendiri. Karena kau tidak akan dapat apapun dengan ikut campur dalam hidupku. Aku sudah bertunangan. Aku tahu itu. Dan itu bukan masalah besar. Kau baru saja bertunangan. Kau belum menikah. Itulah alasanku memperingatkanmu. Perbaiki sifatmu. Kalau tidak, trikmu akan menjadi bumerang. Untuk dirimu sendiri. Kau mengerti?
Apa masalahnya? Apa yang kau pikirkan? Tidak ada. Pasti ada sesuatu. Katakan padaku, apa itu? Tunggu dulu. Aku menanyakan sesuatu padamu. Apa masalahnya? Kenapa kau begitu kesal? Katakan padaku, Sristi, kau tahu aku merasa gelisah jika kau tidak mengungkapkan perasaanmu. Apa yang harus kukatakan? Aku tidak mengerti kenapa kalian semua bertindak begitu bodoh. Ketika Karan, Rishabh, dan aku bisa memahami bahwa Prithvi bukanlah orang yang tepat untukmu, kenapa kau tidak bisa? Bagaimana kau bisa bertunangan dengannya setelah apa yang terjadi? Aku tidak mengerti kenapa kau tidak menerima kenyataan. Segala sesuatu ada batasnya, Kak. Tunggu sebentar. Tolong tenang. Duduk dulu. Faktanya adalah bahwa kau, Rishabh, dan juga Karan tidak pernah menyukai keberadaan Prithvi. Itulah kenapa alasan kalian bertiga terus saja mencari-cari kesalahan Prithvi. Pernahkah kalian mengatakan hal baik tentang dia? Aku tahu kenapa kau tidak memutuskan perjodohan. Kau takut dengan omongan masyarakat. Orang-orang akan mengatakan bahwa Putri Nyonya Aurora membatalkan pertunangannya. Mereka akan mempertanyakan latar belakang ibu. Diam, Sristi. Kau bicara omong kosong. Jangan seperti itu. Jangan bicara omong kosong. Tapi apa kau tahu, Kak? Ibu mudah tertipu. Dia percaya apa yang diberitahu padanya. Katakan padaku, kau mengatakan padaku bahwa jika ini ternyata benar, kau akan membatalkan pernikahan. Katakan padaku, seandainya itu benar, apakah aku perlu mengatakan sesuatu? Ibu akan menyuruhmu untuk memutuskan perjodohan. Bahwa masyarakat kami akan mendukung keputusanmu. Begitu banyak orang yang menyalahkannya. Bayangkan saja betapa liciknya dia. Dia menyingkirkan semua bukti-bukti, dia membalikkan keadaan. Dia benar-benar sangat licik. Dengar Prita, setiap orang memiliki firasat yang membantunya membedakan mana yang benar dan salah. Apa kau tahu terkadang ibu punya firasat bahwa sesuatu yang tidak diinginkan akan terjadi. Dan sesuatu yang tidak diinginkan terjadi pada salah satu dari kita itu membuktikan firasatnya adalah benar. Aku saja punya firasat kalau Prithvi itu bukan orang yang baik, Kak. Karan, Rishabh, dan aku merasa dia bukan pasangan yang cocok untukmu. Dan ketika kita semua sangat merasakan hal yang sama, kenapa kau tidak merasa demikian? Kenapa kau harus diam saja? Aku hanya ingin kau fokus pada firasatmu itu. Ikuti kata hatimu. Ketika kau berpikir dengan hati-hati, semua keraguanmu akan hilang. Kau akan mengetahui kenapa kau tidak boleh menikah dengan Prithvi. Sristi, berhenti bicara omong kosong. Jangan mencuci otak Prita dengan bicara omong kosongmu itu. Tapi, Nek, sekarang bahkan aku tidak mencurigai Prithvi. Dia sudah membuktikan dia tidak bersalah. Bahkan gadis itu bilang Prithvi tidak bersalah dan dia mengatakan yang sebenarnya. Selain itu, kau bilang semua ini karena kau meragukan Prithvi, kan? Sristi, tidak ada cara untuk menghilangkan keraguanmu. Dan yang paling penting, kau melupakan fakta bahwa Prita sudah bertunangan dengan Prithvi. Sekarang dia adalah tunangannya. Bagus, oke. Aku akan melakukan satu hal. Aku akan menganggap Karan adalah kakak iparku dan akan kupanggil dia kakak ipar. Apa kau tidak waras? Kau bicara omong kosong. Seharusnya kau malu. Kami bertunangan hari ini, setidaknya hargai hubungan kami. Kenapa? Kenapa aku harus menghormati hubunganmu ketika semua orang melakukan apa yang mereka inginkan? Nenek, dia... Sudah, tidak apa-apa. Jangan berkecil hati, dia memang begitu. Ini tidak benar. Karan, aku sangat berharap kalau kita berhasil membatalkan pertunangan Prita dan Prithvi. Dari dulu perjodohan ini bisa dibatalkan. Tapi Prita, wanita payah itu, sudah kehilangan akal sehatnya. Dia sama payahnya dengan batu yang ada di jalanan, Kak. Menurutnya perjodohan tidak boleh dibatalkan. Dia tidak ingin keluarganya kehilangan muka di masyarakat. Sudah kubilang, itu bukan masalah besar. Dia seharusnya membatalkannya. Tapi dia tidak mau mendengarkanku. Itu alasan yang tidak masuk akal. Kadang-kadang Prita bisa benar-benar... Hanya saja, mereka terlalu peduli apa kata orang lain, Kak. Hanya Tuhan yang tahu apa yang terjadi. Aku tidak tahu. Faktanya, seseorang menunggu Prita membatalkan perjodohannya sehingga mereka akhirnya bisa mengakui perasaannya. Seseorang ingin memberitahunya bagaimana dia terjebak dengan orang yang salah karena kesalahpahaman ini. Dia mengira kalau perjodohannya akan dilakukan dengan Prita. Namun sayangnya dia bertunangan dengan orang lain. Ya, kau benar.
Hei, tunggu. Kau kenal dengan dia? Siapa? Kau baru saja mengatakan kalau perjodohannya ditetapkan dengan Prita, tetapi pada akhirnya dia akan bertunangan dengan orang lain. Aku benar-benar tidak mengerti apa yang kau katakan karena aku benar-benar sibuk belakangan ini. Apa kau kenal orangnya? Siapa orang itu? Aku. Apa? Seseorang yang seperti aku. Ya, seperti aku ini. Oh, Orang yang sederhana dan bijaksana. Prita seharusnya menikah dengan seseorang yang sederhana dan baik. Tapi sebaliknya, dia bertunangan dengan Prithvi yang bodoh. Orang yang menyukai Prita terjebak dengan gadis yang tidak dia sukai. Dia melewatkan beberapa kesempatan untuk menikah dengan Prita. Apakah aku benar? Karena Prita adalah gadis yang hebat. Sulit menemukan orang seperti Prita di zaman sekarang ini. Coba pikirkan tentang itu. Dia dewasa. Dia sangat sederhana, sadar dan... sudah hentikankah? Kenapa kau terlalu memujinya? Prita tidak dewasa. Hah? Dia bukan wanita yang cerdas. Dia gadis yang payah. Maksudku begitu dia memutuskan ada sesuatu yang benar, dia tidak berubah pikiran dan dia tetap melakukan hal itu. Dia tidak mau mendengarkan siapapun, benar? Dia akan tetap pada pendiriannya. Aku tahu itu. Tapi kenapa mesti kau? Bagaimanapun Prita, dia wanita yang berbeda. Dia wanita yang langka. Tapi dia sering bertengkar denganku sepanjang waktu. Pasti ada sesuatu yang istimewa. Maksudku, semua keluarga kita menyukainya. Ibu, ayah, nenek, semua orang. Ya, semua orang menyukainya. Tapi Prita sedikit aneh. Memangnya kenapa kalau dia aneh ya? Kita tidak bisa mengubahnya. Contohnya seperti aku. Aku pria yang baik dan sampai kapanpun aku akan baik. Kira-kira begitu kan, Kak? Bisa aku mengatakan sesuatu? Kemarilah. Lain kali, kalau kau membuat rencana, beritahu aku tentang hal itu. Jangan beritahu aku di saat-saat terakhir seperti yang kau lakukan pada Tapsi. Setelah kau libatkan aku dalam rencana tersebut, aku jamin. Tenang, Kak. Tenang. Ya, aku tenang. Kau akan melihat sisi lain dari diriku yang sebenarnya, Karan. Nenek, ini dia. Aku bawakan koranmu. Baiklah, ayo kita lihat apa yang terjadi di dunia ini. Ibu ini, aku sudah bawakan teh ibu. Baca korannya nanti saja, minum teh dulu. Ya, baiklah. Aku minum teh dulu. Bagus. Tidak ada yang seperti teh pagi. Ibu, tolong buatkan aku teh. Aku mengantuk sekali. Ah ya baiklah, ini dia. Terima kasih, Aku minum Bu. tehnya nanti saja. Aku harus ke dapur dulu sekarang. Ibu baik sekali. Halo sayang, apa kau sudah kembali sadar sekarang? Nenek sayang, jangan takut. Aku selalu sadar kau bisa meyakinkan hal itu. Kalau begitu hebat. Nenek sebenarnya Prithvi itu adalah orang yang jahat. Dan dia akan selalu menjadi pria yang mengerikan. Aku yakin kalau jodoh yang sebenarnya buat Kak Prita adalah Karan. Jangan terlalu keras. Kau ini bilang apa? Kalau ibumu sampai dengar, dia akan memarahiku juga. Dia akan bilang, aku memberimu banyak kebebasan. Tenang, tidak ada yang peduli dengan apa yang aku pikirkan atau lakukan. Jadi aku tidak peduli dengan semua pendapat mereka. Sudahlah, kau terlalu banyak bicara. Terlepas dari apa yang aku katakan, tidak ada bedanya bagi siapapun juga. Nyatanya semua orang mengabaikanku. Sristi, kau sudah habiskan tehmu? Lakukan satu hal, belikan aku kentang di toko Bobby sekarang. Tidak bisakah ibu menjalani satu hari tanpa kentang? Bagaimanapun kentang itu menggemukkan. Kau sendiri yang menyukai alu gobi. Dan kau selalu memintaku untuk membuatkannya untukmu. Ayo, ibu lihat, dia ini sangat pemalas. Dia tidak ingin membeli kentang untukku. Ayo belilah, tokonya ada di seberang jalan. Ibu, aku baru bangun. Aku hampir tidak bisa membuka mataku. Aku lebih memilih bit daripada kentang. Kalau kau tidak buang-buang waktu untuk berdebat, kau pasti sudah kembali dan makan kentang sekarang. Ayo, pergilah sekarang. Ayo cepat, Sristi, pergilah. Iya, Bu, aku pergi sekarang. Ibu, toko Bobby kan tutup. Aku harus pergi ke pasar, sementara aku tidak mau ke pasar, Bu. Aku malas ke sana. Kak Prita, tunggu dulu. Sini sebentar. Ada apa?
Bisa kan kau pergi ke pasar dan membeli kentang untuk ibu? Tidak, jangan minta dia melakukannya. Kak Prita yang membelinya atau aku yang membelinya itu sama saja kan, Bu? Kenapa aku yang harus pergi? Ibu menyuruhmu untuk pergi, jadi kau lakukan sendiri. Tolonglah Kak Prita, aku mohon padamu, aku mohon. Tidak. Aku tidak mau. Ayolah Kak Prita, aku mohon padamu. Kau pergilah ke Ya pasar. sudah, berdiri di sana. Baiklah. Ini dia Prita. Baiklah, akan aku lakukan. Simpan kembaliannya. Bawakan aku kentang ya. Ngomong-ngomong, kenapa kau tidak masak, Sristi? Kalau kau diam saja, nanti kau jadi gemuk. Ah, tidak. Dia belum terlalu gemuk. Ayo cepat Prita. Aku harus membuat makan siang. Sial! Sayang? Ada apa sayang? Kenapa kau kesal? Aku baru saja menelpon Tapsi. Aku bertanya padanya kapan dia dan ibunya meninggalkan kota. Tapi dia memberitahuku kalau dia mengirim ibunya ke tempat yang tidak diketahui. Apa maksudmu? Aku tidak mengerti. Jadi, kapan Tapsi berangkat? Dia tidak akan pergi. Faktanya dia malah mengancamku. Dia bilang kalau dia akan mengekspos aku. Dia akan memberitahu Karan yang sebenarnya tentang aku. Tahu apa akibatnya? Apa? Karan akan mengetahui rahasia yang selama ini kita sembunyikan. Karan akan memberitahu siapa kita sebenarnya. Dan dia akan mengungkapkan kebenaran di depan semua orang. Lalu Aurora dan Lutra akan mencari tahu tentang kita. Bagaimana ini? Kau tidak akan menikah dengan Prita. Dan aku juga tidak akan menikah dengan Risab. Kita akan kalah. Tapsi, sungguh. Aku sudah mengirimkannya uang. Dia mengirimkan uang itu kembali padaku. Dan dia juga mengirimkan catatan ini. Lihat, ini catatannya. Bacalah. Aku tidak peduli kau memberikan 1 juta atau 100 juta. Aku akan mengungkapkan semuanya tentangmu. Sial, berani sekali dia. Bagaimana sekarang? Aku bisa melakukan sesuatu jika dia ada di depanku. Aku sudah mencoba mencarinya kemana-mana, tapi tidak ketemu. Dasar Tapsi penyihir itu. Di mana dia bersembunyi? Ya Tuhan, itu sebabnya dia menelponku dari nomor tidak dikenal. Sayang, aku takut dia akan bekerja sama dengan Karan lagi. Bagaimana ini? Sayang, aku takut sekali. Bagaimana kalau dia membantu Karan? Maksudku, sangat mudah membodohi keluarga Lutra dan Aurora. Mereka sangat polos. Tapi Tapsi, dia perencana seperti kita. Dia mencoba bermain-main dengan kita. Aku penasaran. Sayang, tenanglah. Tolong berhenti khawatir. Dia tidak licik seperti kita. Kita akan menanganinya. Kau masih memihaknya. Itu artinya kau masih punya perasaan padanya. Kau penipu. Bisa kau diam sekarang? Itu omong kosong. Kenapa kau melontarkan tuduhan liar ini? Tidakkah kau lihat bagaimana aku mencoba mencekik Tapsi untuk membunuhnya? Kau melihat segalanya kan? Aku ingin membunuh gadis itu. Lalu bagaimana aku bisa memiliki perasaan padanya? Jangan berteriak padaku. Mengerti? Apa kau tidak melihat betapa sulitnya situasi ini? Kalau dia bekerja sama dengan Karan, rencana kita hancur semuanya. Sayang, jangan khawatir. Aku bersamamu. Aku akan memperbaiki semuanya. Kau santai saja. Aku akan mengurus Tapsi. Kau tidak perlu khawatir. Tenanglah sayang. Oke? Baiklah. Berapa harganya? 40 rupiah. Oh, baiklah. Sekarang berikan aku ketumbar dan cabai. Baik. Halo? Halo. Kau sedang apa? Karan, aku sedang sibuk sekarang. Hubungi aku nanti ya. Kau sibuk? Apa maksudmu? Pertanyaan macam apa itu? Kau mungkin tidak punya pekerjaan, tapi orang lain punya pekerjaan. Prita, kau sudah bertunangan sekarang dan kau beritahu Tahu bahwa gaun pengantinmu sudah siap. Jadi, apalagi yang kau lakukan? Apa kau sedang? memasang tali di lehermu. Maksudku kalung. Tenanglah, apa yang membuatmu begitu sibuk? Kenapa? Aku ini sedang sibuk, tidak seperti kau. Lebih baik kau tutup saja teleponnya. Aku tidak sibuk, aku santai. Aku selalu santai. Untuk bicara dengan temanku. Tunggu sebentar. Aku sedang sibuk membeli sayuran. Dan kau tidak berbicara tentang persahabatan. Kau terus bersikap kasar kepada aku, bahkan banyak kesempatan. Apa kau sudah lupa kalau kau tidak boleh bermain-main dengan Prithvi? Ya Tuhan, Prita Aurora, kau membicarakan hari itu. Aku tidak percaya. Kenapa kau harus menggali masa lalu? Maksudku, aku Sedang sibuk hari itu. Aku sedang menonton video. Jadi aku tidak bisa bicara denganmu. Kau sedang sibuk saat itu dan aku sedang sibuk saat ini.
Nona, Kau? Jadi kau ada di sekitar sini? Prita Aurora, kenapa kau masih belum berhenti melontarkan pertanyaan payah? Ini terjadi karena kau. Seandainya aku tidak bicara denganmu, aku tidak akan menjatuhkan semuanya begini. Ini jadi Dan kita berantakan. tidak akan bertemu. Aku ini sedang kerepotan, tapi kau malah tertawa. Kau ini payah, dengar. Kau memasukkan kentang ke dalam kantong yang sobek. Semuanya akan jatuh lagi. Tunggu sebentar. Boleh aku minta kantong lagi? Terima kasih. Selesai. Ayo, akan kuantar kau pulang. Apa? Kau tidak perlu melakukan itu. Kau orang yang sibuk. Pergilah bersama orang lain. Kenapa kau membuang-buang waktumu? Rumahku di dekat sini. Aku bisa jalan pulang. Prita Aurora, aku bukannya peduli padamu. Aku hanya ingin bertemu ibumu. Maksudku, dia sangat mencintaiku dan aku juga harus peduli padanya. Aku juga peduli pada Sristi. Dia penggemar nomor satuku. Dan juga nenek pacarku, aku juga peduli. Aku tidak mau mereka kelaparan. Jadi kau tidak boleh terlambat. Ya tidak apa-apa kalau kau tidak mau. Kau bisa jalan. Ada apa denganmu? Kenapa tiba-tiba kau jadi pendiam? Kau tidak tahu bagaimana berbicara dengan sopan. Aku akan bicara kalau kau bicara sopan. Tidak sopan. Memangnya aku bicara apa? Sepertinya kau bersumpah untuk tidak bicara dengan baik pada aku. Kau bisa melawan, mengamuk, atau memberi sikap. Dan hari ini kau melampaui batasmu. Kau menyebutku gendut di depan semua orang. Apa kau tahu betapa sulitnya seorang gadis mempertahankan berat badannya? Sangat mudah bagimu untuk menyebutku gendut. Aku tidak menyukainya. Aku menyebutmu gendut untuk bersenang-senang saja. Aku tidak bermaksud begitu. Seseorang harus bersikap toleran, Prita Aurora. Jangan merasa buruk tentang hal-hal kecil seperti itu. Dan omong-omong, kau juga tidak gemuk. Sudahlah, lupakan saja. Tidak, Karan Lutra. Aku tidak bisa melupakan. Kau tidak bisa bersikap kasar kepada aku dan mengabaikannya. Bahkan orang buta huruf pun mengucapkan kata halo setelah menjawab teleponnya. Tidak ada yang bilang meleleh omong kosong. Kau adalah pengecualian. Oke, selesai. Apa yang selesai? Mulai sekarang, aku akan bersikap baik padamu. Tenang. Oke? Itu lebih baik. Itu kan pria yang ditujukan ibu kepadaku dari kejauhan. Namanya Neil, kakaknya Sanju. Ah, ibu benar. Mereka itu adalah preman. Karan sudah lama menyembunyikan klakson, tapi mereka tidak menyingkir.